Taman Jaya, Rahayu, dan satu lagi dari teman Konghucu, Tung Tien nih Pak, saya baru belajar. Dalam kegiatan pelatihan manajemen bencana dan pembentukan tim siaga bencana Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat pada pagi, dan nanti sampai jam sekitar jam 5 lebih dikit kita bisa menyelesaikan dua kegiatan ini, yaitu manajemen bencana dan pembentukan tim siaga bencana di Jelambar, Jakarta Barat ini. Terima kasih atas kesediaan hadir, dan sesuai kesepakatan kita akan memulai kegiatan ini pada saat ini 8.25 atau 8.30 yang akan dimulai yang pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua ini, dari Pak Yudi Yasawibawa. Swastiastu, nama budaya, Beta Tung Tien. Ya, Beta Tung Tien. Salam kebajikan, salam sejahtera. Salam tangguh. Tangguh. Luar biasa. Izin untuk membuka, kami mohon maaf dulu nih. Ini wirelessnya mendadak ngadat, tapi di sini kita dilatih untuk bersuara keras, jadi gimana memberikan informasi. Mohon izin Pak. Yang saya Sudana, jadi Ketua PADI wilayah Jakarta Barat, Pak Nuan Teknologi Perkalangan. Kemudian yang perlu kita beri terus dulu Pak Fadil. Terima kasih dengan Pak Muhammad ya. Muhammad. Islamic Career Yayasan Indonesia. Islamic Career ini nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas. Tapi yang jelas dari kita melaksanakan training of facility sampai sekarang berlanjut untuk rencana tindak lanjutnya, ya. Ini luar biasa, kita di Hindu mendapat prioritas. Nah, oleh sebab itu kami undanglah dari teman-teman dari DKI wilayah, mungkin dari DKI ada Pak kehadirannya, kemudian dari Barat Bu Tuyani mewakili, kemudian kami juga mengundang dari WHDI Pak, WHDI dari KPSAD bukan hadir ya? Dari KPSAD belum hadir ya, jadi usul. Memang dari KPSAD ada acara juga gitu ya. Jadi izin sekali lagi kami mohon maaf, nanti kita bisa terus berdialog, memberikan apa yang sesuai materi yang sudah diterima di dan offline. Baik, saya kira izin pembukaan dari saya cukup. Saya akhiri dengan Om Santi Santi. Dilaksanakan oleh Islamic Village kemarin di Depok. Jadi sebelum memulai, alangkah baiknya meskipun mungkin sebagai pengurus pura atau dari yang berwenang, pertama-tama terima kasih juga atas kesempatannya yang diberikan untuk kami di wilayah SDAD Banjar Jakarta Barat. Ini kesempatan yang luar biasa, dan semoga kedepannya juga ini bermanfaat buat kita semua. Apalagi kalau ini kita lihat risk management untuk rumah ibadah tangguh terhadap bencana ya. Mungkin terus terang untuk tadi disampaikan kalau terkait mengenai apa-apa saja yang perlu dipersiapkan jika terjadi bencana, mungkin pada kesempatan kali inilah kita juga ingin belajar, ingin sharing. Mungkin kalau mungkin saya bisa sampaikan juga, memang bangunan-bangunan di sini itu adalah bangunan-bangunan yang harusnya diharapkan bisa bertahan untuk jangka panjang, ya bisa ya puluhan atau ratusan tahun lah. Maka itu memang perlu diadakan seperti ini. Kalau tadi disampaikan, di sini ada rumah ibadah kita yang di dalam, terus kemudian itu ada beberapa juga peringgi, terus kalau di sini ada Pak Motane, ada pengurang, ada balai kulit, ada teman peringgi karena, terus di sini juga ada kamar mandi kita di sini, dan juga di sini juga dilengkapi dengan Pasraman. Nah, pasraman ini kita emang cukup tinggi dan cukup besar juga. Ini ada 3 atau 4 lantai gitu kan. Kalau bisa perhatikan, ini kita menampung dari memang ya kalau misalnya terjadi bencana, kalau bisa sharing sedikit, di sini yang paling
itu terjadi, yaitu banjir. Nah, banjir itu mungkin nanti kita coba sama-sama carikan gimana cara memitigasinya, resiko-resiko yang terjadi dari banjir itu seperti apa, mungkin nanti bisa didiskusikan. Dan juga ya mudah-mudahan sih untuk, walaupun tadi ditemukan di mana-mana juga sudah mulai gempa gitu kan, akan kita hadapi, ya mudah-mudahan sih jauhlah dari sana. Tapi bagaimanapun juga hal ini yang mesti kita coba antisipasi, apalagi di sini ada bangunan yang cukup tinggi ya, bertingkat. Mungkin itu aja yang dapat. Yang masuk ke area sakral pura itu yang di dalam nih, di sana. Jadi untuk yang wanita yang sedang datang bulan itu tidak boleh masuk, dan juga untuk yang laki-laki jika ingin pakaian itu harus berpakaian sopan, jadi jangan diharapkan yang pakai pendek, kalau bisa pakai ini. Ya, terus untuk yang area yang bisa kita pakai mau yang di sekitar sini sama yang di belakang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Penjelasannya. Silakan di kebencanaan. Mudah-mudahan di pura ini mulai pagi ini juga mulai terdengar salam tangguh di Pura Chandra Praba Lampang. Pranayama Om Angya Nama Swaha Om Ungya Nama Swaha Om Mangya Nama Swaha. Hara sedana warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya Witi Tuntun Kia. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu. Bapak Dirjen yang sangat saya hormati, perwakilan dari semua agama, begitu juga dari Hindu maupun undangan yang lain yang sangat saya hormati. Saya selaku Ketua PADI Wilayah pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas momen yang luar biasa yang terjadi pada hari ini di Jakarta Barat dalam rangka adanya program TOT, yaitu pelatihan manajemen bencana dan pembentukan siaga tanggap darurat. Saya sendiri memikirkan bahwa program ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya mendasar dan luar biasa, dan siapapun belum pernah mengalami pelatihan-pelatihan seperti ini. Sedangkan kenyataan aktual di lapangan itu sudah sering terjadi, misalnya seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar pemikiran itulah maka program ini dianggap penting dalam meminimais segala bencana yang terjadi. Nah, kami selaku Ketua PADI Wilayah berharap program ini cukup bagus, bila perlu ditindaklanjuti sampai tidak ada batas waktu. Artinya, selama manusia ini ada, dunia ini ada, ini harus berlanjut. Karena apa? Karena kita tidak menentu masalah kondisi alamnya. Di dalam ajaran agama Hindu dinyatakan bahwa kita sebagai umat Hindu diharapkan menjaga Tritatana itu. Artinya menjaga korelasi hubungan kita dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian menjaga hubungan kita dengan alam ini, kemudian menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Artinya ketiga konsep itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa pisahkan. Ibarat mobil, kalau rodanya rusak, mobil tidak bisa berjalan. Ya, kalau bensinnya tidak ada, itu juga tidak bisa berjalan. Artinya apa? Artinya semua komponen ini yang merupakan satu kesatuan harus dijaga dengan baik, terutama hubungan dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa melalui pemujaan apapun jenis dan bentuknya itu. Kemudian hubungannya dengan alam, artinya kita memelihara alam dengan baik, dengan cara merawatnya, nanamnya dengan baik, menyirami dengan baik. Begitu juga kita dengan sesama, artinya menjaga tingkat toleransi yang tinggi. Artinya kita harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena basic daripada ajaran agama Hindu adalah kita ini adalah berasal dari sumber yang sama. Ya, berasal dari sumber yang sama. Ibarat kita naik gunung, ya, ibarat kita naik gunung, boleh mendaki dari utara, dari timur, dari selatan, dan dari arah manapun. Yang penting tujuannya sampai di puncak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam hari ini telah memberikan kita kesehatan, suasana yang baik, dan kita dapat berkumpul di tempat ini dengan semangat ketangguhan, dan kira seperti itu. Yang sebetulnya memiliki kantor pusat di Inggris, gitu. Yayasan Islamic Relief ini masuk ke Indonesia itu dari tahun 2003,
kemudian sudah